Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Apa perasaan kita ketika melihat pemandangan yang sangat indah? Pasti kita akan merasa senang sekali. Kita ketika melihat pemandangan di pantai yang begitu sangat subhanallah menunjukkan akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita akan suka. Kita merasa betah dengannya. Dan memang salah satu sebab munculnya cinta adalah keindahan fisik. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, demikian pula sesuatu yang cantik, sesuatu yang mengagumkan ya mata kita, kita akan merasakan kenikmatan subhanallah. Kita merasakan merasa senang kepadanya. Ikhwatal Islam, di antara salah satu sebab munculnya cinta adalah keindahan fisik. Tapi tahukah Anda bahwa keindahan fisik akan mudah sekali hilang. Ketika seseorang mencintai sesuatu karena keindahan fisik, pasti akan ditimpa yang pertama kebosanan. Atau yang kedua, sesuatu yang indah tersebut segera hilang. Kemudian digantikan dengan sesuatu yang tidak indah. Betul. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, keindahan yang hakiki, yang kekal adalah keindahan maknawi. Keindahan bukan hanya sebatas fisik, akan tetapi keindahan yang disertai dengan kebaikan hati, jiwa, akhlak, agama. Iya. Coba kalau kita gabungkan dua keindahan ini. Sudahlah indah fisiknya, indah pula maknanya, indah akhlaknya, indah agamanya, subhanallah, luar biasa. Dan itu ternyata dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah wajahnya, yang sangat indah tubuhnya, senyumnya yang menawan, matanya yang lebar dan indah, hidungnya yang mancung, kulitnya yang putih, pundaknya yang luas, dadanya yang bidang. Pasti yang melihat Nabi Muhammad SAW akan merasakan rasa cinta hanya sebatas melihat fisiknya. Nabi Muhammad ternyata akhlaknya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya, pasti dia akan merasa cinta. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, cinta ketika berhubungan dengan fisik saja, dia tidak akan lama. Tapi ketika cinta dihubungkan dengan agama, dengan maknawi, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Ikhwatul Islam, agama kita ini indah. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Karena ia berasal dari pencipta yang maha indah. Rasulullah SAW sabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta keindahan. Maka Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah fisik yang indah, akhlak yang indah, membawa syariat yang sangat indah sekali. Disyariatkan kita sholat untuk bermunajat kepada Allah, mementingkan hati. Dianjurkan kita untuk berakhlakul karimah, berbuat baik kepada manusia. Dijadikan kita agar kita tidak menjadi orang yang pelit namun dermawan, agar senantiasa memperhatikan orang-orang miskin. Diperintahkan kita untuk senantiasa menghormati tetangga, dan bahwasanya menyakiti tetangga itu adalah sesuatu dosa besar yang bahkan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Makanya subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Siapa yang mengatakan bahwasanya saya tidak mencintai Rasulullah SAW?
Kalau dia mengenal Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya pengenalan, bagaimana keindahan fisiknya, keindahan akhlaknya, keindahan agamanya, syariatnya, dia akan betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah cinta itu hanya sebatas di lisan? Kalau sebatas di lisan, cinta gombal namanya. Hanya sebatas berkata, saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah. Tapi kita ternyata tidak mencintai syariatnya. Ternyata kita tidak merasakan keindahan syariatnya di dalam dada-dada kita. Ketika kita diperintahkan sholat, kita melakukan sholat tapi hati kita terbang entah kemana. Bahkan mungkin kita berkeinginan untuk segera selesai dari sholat, sehingga kita tidak merasakan bagaimana indahnya sholat. Ketika kita berpuasa Ramadan, kita berharap agar puasa itu segera selesai. Tidak lagi merasakan keindahan puasa dan ibadah kepada Allah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sedekah dan zakat, kita lakukan itu karena keterpaksaan. Tidak lagi kita merasakan keindahan bagaimana manfaat sedekah yang dirasakan. Tapi lisannya berucap, saya cinta. Saya katakan cinta gombal kamu tuh. Karena cinta butuh pengorbanan ya. Cinta itu harus ada pengorbanan pada diri kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Coba lihat pemandangan yang indah ini dan pikirkan baik-baik. Kalau Allah mampu menciptakan pemandangan yang begitu indah, bukankah menunjukkan bahwa Allah Maha Indah dan syariatnya indah? Dan tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, betul? Nah, demikian pula Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW membawa kepada kita sebuah peraturan yang sangat indah untuk kehidupan manusia. Maka akal Islam berarti cinta butuh kepada konsekuensi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa itu Rasulullah? Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, saya cinta Rasul. Apakah mencintai Rasul hanya sebatas dengan bernyanyi-nyanyi, mendendangkan tentang cinta ia kepada Rasulullah? Tidak. Tapi hakikat cinta Rasul adalah kita ittiba'u Rasulillah salawatullahi alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu merasakan keindahannya dan kedamaiannya ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak merasakan keindahan syariat Allah, ia tidak akan merasakan keindahan surganya. Dan siapa yang menganggap bahwasanya syariat Allah itu tidak indah, penuh dengan beban, maka itu hakikatnya orang yang tidak melihat hakikat keindahan pencipta alam semesta. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan perumpamaan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Kenapa Allah memberikan perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak tahu apa yang dia bawa di atas punggungnya. Bagi keledai itu semua hanyalah beban, dan beban. Maka orang yang menganggap syariat ini tidak indah, syariat ini hanyalah beban, berarti, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan dia sama dengan keledai. Maka pikirkanlah baik-baik, akhi, bahwa Allah yang menciptakan keindahan alam ini mempunyai syariat yang sangat indah. Cintailah Allah, cintailah syariatnya. Rasakan keindahan syariatnya, rasakan keindahan bermunajat dengannya, rasakan keindahan ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sebatas kita merasakan keindahan alam semesta, pemandangan saja,
tapi rasakan pula kelembutan kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan keindahan itu secara lahiriah maupun batiniah. Semoga kita termasuk orang-orang yang merasakan keindahan ibadah kepadanya, keindahan syariatnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Apa perasaan kita ketika melihat pemandangan yang sangat indah? Pasti kita akan merasa senang sekali. Kita ketika melihat pemandangan di pantai yang begitu sangat subhanallah menunjukkan akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita akan suka. Kita merasa betah dengannya. Dan memang salah satu sebab munculnya cinta adalah keindahan fisik. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, demikian pula sesuatu yang cantik, sesuatu yang mengagumkan ya mata kita, kita akan merasakan kenikmatan subhanallah. Kita merasakan merasa senang kepadanya. Ikhwatal Islam, di antara salah satu sebab munculnya cinta adalah keindahan fisik. Tapi tahukah Anda bahwa keindahan fisik akan mudah sekali hilang. Ketika seseorang mencintai sesuatu karena keindahan fisik,
pasti akan ditimpa yang pertama kebosanan. Atau yang kedua, ya, sesuatu yang indah tersebut segera hilang. Kemudian digantikan dengan sesuatu yang tidak indah. Betul. Maka dari itu ya akhi, ya azani Allah wa yakum, keindahan yang hakiki, yang kekal adalah keindahan maknawi. Keindahan bukan hanya sebatas fisik, akan tetapi keindahan yang disertai dengan kebaikan hati, jiwa, akhlak, agama. Iya. Coba kalau kita gabungkan dua keindahan ini. Sudahlah indah fisiknya, indah pula maknanya, indah akhlaknya, indah agamanya, subhanallah, luar biasa. Dan itu ternyata dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah wajahnya, yang sangat indah tubuhnya, senyumnya yang menawan, matanya yang lebar dan indah, hidungnya yang mancung, kulitnya yang putih, pundaknya yang luas, dadanya yang bidang. Pasti yang melihat Nabi Muhammad SAW akan merasakan rasa cinta hanya sebatas melihat fisiknya. Nabi Muhammad ternyata akhlaknya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya, pasti dia akan merasa cinta. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, cinta ketika berhubungan dengan fisik saja, dia tidak akan lama. Tapi ketika cinta dihubungkan dengan agama, dengan maknawi, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Ikhwatul Islam, agama kita ini indah. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Karena ia berasal dari pencipta yang maha indah. Rasulullah SAW sabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta keindahan. Maka Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah fisik yang indah, akhlak yang indah, membawa syariat yang sangat indah sekali. Disyariatkan kita sholat untuk bermunajat kepada Allah, mementingkan hati. Dianjurkan kita untuk berakhlakul karimah, berbuat baik kepada manusia. Dijadikan kita agar kita tidak menjadi orang yang pelit namun dermawan, agar senantiasa memperhatikan orang-orang miskin. Diperintahkan kita untuk senantiasa menghormati tetangga, dan bahwasanya menyakiti tetangga itu adalah sesuatu dosa besar yang bahkan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Makanya subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, siapa yang mengatakan bahwasanya saya tidak mencintai Rasulullah SAW, kalau dia mengenal Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya pengenalan, bagaimana keindahan fisiknya, keindahan akhlaknya, keindahan agamanya, syariatnya, dia akan betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah cinta itu hanya sebatas di lisan? Kalau sebatas di lisan, cinta gombal namanya. Hanya sebatas berkata, saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah. Tapi kita ternyata tidak mencintai syariatnya. Ternyata kita tidak merasakan keindahan syariatnya di dalam dada-dada kita. Ketika kita diperintahkan sholat, kita melakukan sholat tapi hati kita terbang entah kemana. Bahkan mungkin kita berkeinginan untuk segera selesai dari sholat, sehingga kita tidak merasakan bagaimana indahnya sholat. Ketika kita berpuasa Ramadan, kita berharap agar puasa itu segera selesai. Tidak lagi merasakan keindahan puasa dan ibadah kepada Allah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sedekah dan zakat, kita lakukan itu karena keterpaksaan. Tidak lagi kita merasakan keindahan bagaimana manfaat sedekah yang dirasakan. Tapi lisannya berucap, saya cinta. Saya katakan cinta gombal kamu tuh. Karena cinta butuh pengorbanan ya akhi. Cinta itu harus ada pengorbanan pada diri kita.
untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Coba lihat pemandangan yang indah ini dan pikirkan baik-baik. Kalau Allah mampu menciptakan pemandangan yang begitu indah, bukankah menunjukkan bahwa Allah Maha Indah dan syariatnya indah? Dan tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, betul? Nah, demikian pula Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW membawa kepada kita sebuah peraturan yang sangat indah untuk kehidupan manusia. Maka akal Islam berarti cinta butuh kepada konsekuensi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa itu Rasulullah? Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib, saya cinta Rasul. Apakah mencintai Rasul hanya sebatas dengan bernyanyi-nyanyi, mendendangkan tentang cinta ia kepada Rasulullah? Tidak. Tapi hakikat cinta Rasul adalah kita ittiba'u Rasulillah salawatullahi alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu merasakan keindahannya dan kedamaiannya ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak merasakan keindahan syariat Allah, ia tidak akan merasakan keindahan surganya. Dan siapa yang menganggap bahwasanya syariat Allah itu tidak indah, penuh dengan beban, maka itu hakikatnya orang yang tidak melihat hakikat keindahan pencipta alam semesta. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan perumpamaan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Kenapa Allah memberikan perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak tahu apa yang dia bawa di atas punggungnya. Bagi keledai itu semua hanyalah beban, dan beban. Maka orang yang menganggap syariat ini tidak indah, syariat ini hanyalah beban, berarti, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan dia sama dengan keledai. Maka pikirkanlah baik-baik, akhi, bahwa Allah yang menciptakan keindahan alam ini mempunyai syariat yang sangat indah. Cintailah Allah, cintailah syariatnya, rasakan keindahan syariatnya, rasakan keindahan bermunajat dengannya, rasakan keindahan ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sebatas kita merasakan keindahan alam semesta, pemandangan saja, tapi rasakan pula kelembutan kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan keindahan itu secara lahiriah maupun batiniah. Semoga kita termasuk orang-orang yang merasakan keindahan ibadah kepadanya, keindahan syariatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.